Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yogi Bahtiar MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Lutfia Umami dengan NPM 202143502585. Kemudian Roni Neliati Silaban dengan NPM 202143502556, dan yang terakhir Kirana Vinka Arfianti dengan NPM 202143502581. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi deteksi penyakit pada ibu hamil dengan menggunakan metode forward chaining yang telah kami buat. Presentasi ini akan mencakup beberapa poin utama yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aplikasi dan proses pengembangannya. Adapun beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan adalah satu, cara penggunaan aplikasi, yang kedua demo aplikasi, yang ketiga penjelasan source code atau main project. Untuk cara penggunaan aplikasinya itu kami akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi mulai dari cara mengakses sistem, fitur-fitur utama yang tersedia, hingga proses interaksi pengguna dengan sistem berbasis pengetahuan yang telah kami rancang. Untuk demo aplikasinya itu untuk memberikan gambaran lebih jelas, kami akan melakukan demonstrasi langsung. Dalam demo ini kami akan menunjukkan bagaimana aplikasi bekerja secara real time, termasuk cara aplikasi memberikan hasil atau solusi berbasis pengetahuan. Yang terakhir, untuk penjelasan source code, itu kami akan membahas struktur dan elemen penting dalam source code aplikasi ini. Penjelasan ini mencakup logika yang digunakan, modul utama, serta source code mendukung fungsi aplikasi secara keseluruhan. Kami berharap melalui presentasi ini Anda dapat memahami konsep, penggunaan, dan pengembangan aplikasi yang telah kami buat. Mari kita mulai dengan pembahasan poin pertama, yaitu cara penggunaan aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan diagnosis awal yang informatif, meningkatkan kesadaran kesehatan ibu hamil, dan memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka menjaga kondisi kesehatan selama masa kehamilan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, itu Kirana Vinka Arfianti. Di sini saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu demo aplikasi. Ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Sebelum masuk, kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan nama saya, username-nya juga nama saya aja, passwordnya, dan ini saya milih pusat daftar. Kita akan masukin username yang tadi masuk. Di sini ada tampilan diagnosa, gejala, konsultasi. Terus saya akan memilih gejala. Ini adalah gejala-gejala yang biasa dialami oleh ibu hamil. Di sini saya akan masuk ke halaman diagnosa. Ini adalah keterangan-keterangan dari diagnosa-diagnosa yang ada. Kemudian saya akan masuk ke halaman konsultasi. Di sini
sini diisi apa yang sesuai dirasakan. Apakah merasa mual? Kita jawab iya aja. Apakah muntah? Iya aja. Apakah pendarahan dalam 3 bulan pertama kehamilan? Tidak. Apakah perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan? Tidak. Apakah berat badan menurun? Iya. Apakah dehidrasi? Tidak. Apakah jantung berdebar? Apakah hasil tes kehamilan positif? Iya. Apakah nyeri pada bagian payudara? Iya. Apakah muncul bercak flek coklat? Tidak. Ini kita cukup sampai sini aja. Habis itu kita lihat hasil. Ya, ini adalah hasil dari konsultasi yang tadi diisi. Sini gejala yang terpilih. Ini adalah hasil analisanya. 1. Hiperemesis gravidarum itu kepercayaannya 95,2%. Yang kedua, blister ovum itu kepercayaannya ada 94,24%. Yang ketiga ada mola hidatidosa itu 92%. Yang keempat, kehamilan ektopik itu 90,4%. Yang kelima ada preeklamsia itu ada 76%. Kemudian yang terakhir ada eklamsia itu ada 76%. Di sini diagnosa yang terpilih adalah hiperemesis gravidarum. Dengan solusi, penderita hiperemesis gravidarum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebih, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengembalikan nafsu makan. Di sini juga ada link referensinya. Ini untuk melakukan konsultasi kembali atau konsultasi ulang. Di sini juga ada bagian cetak. Kita akan masuk ke bagian halaman cetak. Ini udah tertera gejala terpilih, hasil diagnosa, gejala terpilih, hasil analisa. Selanjutnya untuk poin ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Roni Neliati Silaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini database yang kami gunakan adalah menggunakan MySQL. Ini isi dari databasenya sebagai berikut, di mana ada tabel admin, tabel diagnosa. Ini tabel diagnosanya itu berisikan gejala-gejala dari ibu hamil tersebut. Terus ada selanjutnya tabel gejala, di mana di sini ada nanti ada kode gejalanya, nama gejalanya, terus keterangan dari gejalanya apa aja. Di sini ada berisikan 44 gejala yang ada dalam database-nya. Terus di sini ada juga tabel konsultasi, di mana tabel konsultasi ini nanti digunakan untuk pertanyaan dari aplikasinya jika ditanyakan kepada ibu hamilnya atau usernya, itu jawabannya itu nanti akan disesuaikan sama penyakitnya. Terus di sini ada tabel relasi, yaitu untuk menghubungkan gejalanya sama penyakit yang diderita oleh ibu hamil tersebut. Terus di sini ada tabel relasinya tuh ada sampai 142. Di sini ada beberapa ada beberapa source code lainnya, yaitu seperti
Di sini ada diagnosa cetak untuk mencetak diagnosa-diagnosa yang sudah ada tadi. Terus di sini ada juga diagnosa tambah untuk untuk menambahkan diagnosa, itu dilakukan oleh admin. Terus di sini ada bagian yang berhubungan dengan basis pengetahuan adalah tempat penyimpanan data gejala penyakit dan aturan. Ini berada pada tabel itu tadi, tabel gejala, yaitu menyimpan gejala-gejala penyakitnya. Jadi kan pada aplikasi ini kami menggunakan metode forward chaining. Nah, metode forward chaining ini pada database-nya digunakan pada tabel gejalanya, yaitu diimplementasikan pada proses diagnosa di bagian query yang mencocokkan gejala dengan aturan. Nah, basis pengetahuannya berada dalam tabel-tabel database yang menyimpan data fakta dan aturan untuk mendukung proses inferensi. Sekian penjelasan tentang source code aplikasi diagnosa penyakit pada ibu hamil. Selanjutnya saya kembalikan kepada Lutfia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.